Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang membuat front utara Israel tiba-tiba kembali memanas. Pada 8 Maret 2026, dua tentara Israel dilaporkan gugur setelah posisi pasukan mereka menjadi sasaran serangan dari wilayah Lebanon Selatan. Yang membuat kejadian ini langsung menarik perhatian adalah waktunya. Saat dunia sedang fokus pada konflik Gaza dan ketegangan dengan Iran, perbatasan Israel dan Lebanon justru kembali meledak. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana satu serangan di garis perbatasan bisa langsung memicu operasi militer besar hanya dalam hitungan jam? Dan mengapa setiap bentrokan kecil di front Lebanon selalu dianggap berpotensi berubah menjadi konflik yang jauh lebih besar? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 8 Maret 2026, suasana di perbatasan utara Israel berubah drastis. Kawasan yang selama beberapa waktu berada dalam ketegangan terbatas, tiba-tiba kembali menjadi titik panas konflik regional. Militer Israel melaporkan bahwa dua tentaranya gugur dalam sebuah serangan di wilayah Lebanon Selatan, tidak jauh dari garis perbatasan yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Selain korban tewas, beberapa prajurit lain juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden yang sama. Serangan tersebut terjadi ketika unit pasukan Israel sedang beroperasi di dekat garis perbatasan. Posisi mereka tiba-tiba menjadi sasaran tembakan dari wilayah yang dikuasai kelompok Hizbollah. Menurut laporan militer Israel pada hari yang sama, serangan itu melibatkan rudal anti-tank yang diarahkan langsung ke arah posisi pasukan Israel. Dalam waktu hampir bersamaan, tembakan tambahan juga dilepaskan dari beberapa titik lain di wilayah Lebanon Selatan. Serangan itu langsung menjadi perhatian besar di kalangan analis militer. Bukan hanya karena adanya korban di pihak Israel, tetapi juga karena waktu terjadinya. Pada minggu yang sama, ketegangan di front utara memang sudah meningkat. Namun hingga saat itu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dari pihak tentara Israel. Itulah sebabnya insiden pada 8 Maret 2026 langsung dipandang sebagai perubahan situasi yang penting. Korban tentara biasanya menjadi indikator bahwa konflik di garis perbatasan telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Bagi militer Israel, kejadian tersebut menunjukkan bahwa kelompok bersenjata di wilayah Lebanon Selatan masih memiliki kemampuan untuk menyerang unit militer secara langsung. Perbatasan Israel dan Lebanon sendiri selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu garis paling sensitif di kawasan Timur Tengah. Wilayah ini dijaga ketat oleh militer Israel, sementara di sisi lain terdapat jaringan posisi militer dan pengamatan yang dikaitkan dengan Hizbollah. Sejak konflik regional meningkat pada beberapa bulan sebelumnya, kawasan ini semakin sering mengalami insiden tembakan lintas perbatasan. Roket, drone, dan artileri beberapa kali dilaporkan melintas dari kedua arah. Namun sebagian besar serangan sebelumnya terjadi pada infrastruktur atau wilayah terbuka, bukan langsung mengenai unit militer di lapangan. Karena itu laporan mengenai dua tentara Israel yang gugur pada 8 Maret 2026 langsung memicu perhatian luas. Media regional dan internasional segera menyoroti insiden tersebut sebagai tanda bahwa situasi di front utara tidak lagi berada dalam pola ketegangan biasa. Pada saat yang sama, insiden ini juga muncul di tengah situasi kawasan yang sedang sangat kompleks. Perhatian dunia pada saat itu banyak tertuju pada konflik di Gaza, serta meningkatnya ketegangan regional dengan Iran. Namun kejadian di perbatasan Lebanon menunjukkan bahwa front line yang selama ini relatif lebih tenang, tetap memiliki potensi eskalasi. Bagi Israel, garis perbatasan utara bukan sekedar wilayah militer biasa. Di balik perbukitan dan desa-desa yang berada di sepanjang garis batas tersebut, terdapat kota-kota Israel yang dihuni oleh ribuan warga sipil. Setiap serangan yang datang dari wilayah Lebanon selalu dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan wilayah dalam negeri. Karena itulah setiap insiden di kawasan ini hampir selalu memicu respon militer yang cepat. Begitu laporan korban dari pihak tentara Israel dikonfirmasi pada 8 Maret 2026,
militer Israel segera memulai langkah-langkah yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Serangan yang menewaskan dua tentara itu hanya menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang berkembang sangat cepat dalam hitungan jam. Di saat kabar mengenai insiden tersebut masih beredar di berbagai media, persiapan operasi balasan militer Israel sebenarnya sudah mulai berjalan. Pada 8 Maret 2026, tidak lama setelah laporan mengenai gugurnya dua tentara Israel diumumkan, militer Israel langsung memulai operasi balasan di wilayah Lebanon Selatan. Respons tersebut tidak menunggu hari berikutnya. Dalam hitungan jam setelah serangan terjadi, pesawat tempur Angkatan Udara Israel sudah bergerak menuju sejumlah target yang sebelumnya telah dipantau di sepanjang garis perbatasan. Menurut pernyataan militer Israel pada hari yang sama, operasi balasan itu dilakukan secara terkoordinasi oleh Angkatan Udara dan unit artileri IDF. Sasaran utama yang ditetapkan adalah berbagai posisi militer yang dikaitkan dengan Hezbollah di wilayah Lebanon Selatan. Target-target tersebut dipilih karena dianggap sebagai sumber ancaman langsung terhadap pasukan Israel yang berada di dekat garis perbatasan. Gelombang pertama serangan difokuskan pada lokasi peluncuran roket yang teridentifikasi di beberapa desa perbatasan. Pesawat tempur Israel dilaporkan menjatuhkan bom presisi ke sejumlah titik yang diduga digunakan sebagai tempat peluncuran proyektil ke arah wilayah Israel. Dalam waktu yang hampir bersamaan, unit artileri Israel yang ditempatkan di sisi perbatasan juga melepaskan tembakan balasan ke beberapa posisi yang sama. Beberapa jam setelah operasi dimulai, laporan dari sumber keamanan di Lebanon mulai bermunculan. Media regional menyebutkan bahwa sejumlah ledakan besar terdengar di beberapa wilayah di Lebanon Selatan pada malam hari, tanggal 8 Maret 2026. Asap terlihat membumbung dari area yang diduga menjadi sasaran serangan udara Israel. Selain lokasi peluncuran roket, militer Israel juga menargetkan gudang penyimpanan senjata yang diduga digunakan oleh milisi Hezbollah. Gudang semacam ini sering menjadi fokus serangan karena dianggap sebagai pusat logistik bagi kelompok bersenjata yang beroperasi di sepanjang perbatasan. Pos pengamatan yang berada di dekat desa-desa perbatasan juga termasuk dalam daftar target. Pos semacam ini biasanya digunakan untuk memantau pergerakan pasukan Israel serta mengarahkan serangan roket atau rudal ke wilayah Israel. Dengan menghancurkan posisi pengamatan tersebut, militer Israel berusaha mengurangi kemampuan lawan untuk melakukan serangan lanjutan. Pada 9 Maret 2026, sejumlah laporan dari media regional dan sumber keamanan Lebanon menyebutkan bahwa serangan balasan Israel tersebut menimbulkan korban di pihak Hezbollah. Beberapa anggota milisi dilaporkan tewas, sementara lainnya mengalami luka-luka. Namun seperti yang sering terjadi dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, jumlah pasti korban tidak langsung diumumkan secara resmi oleh kelompok tersebut. Dalam banyak kasus sebelumnya, identitas anggota Hezbollah yang tewas baru diketahui beberapa hari kemudian, melalui pengumuman pemakaman atau pernyataan resmi dari organisasi tersebut. Pola ini membuat informasi mengenai korban milisi biasanya muncul secara bertahap setelah operasi militer berlangsung. Bagi pengamat militer, respons cepat Israel pada 8 Maret 2026 itu mencerminkan pola strategi yang sudah lama digunakan oleh IDF. Setiap serangan terhadap pasukan Israel hampir selalu diikuti oleh serangan presisi terhadap sumber ancaman yang dianggap bertanggung jawab. Pendekatan ini dirancang untuk menghentikan siklus serangan sebelum konflik berkembang menjadi pertempuran yang lebih luas. Dengan menargetkan fasilitas militer, lokasi peluncuran roket dan gudang senjata, militer Israel berusaha mengurangi kemampuan milisi untuk melanjutkan serangan. Operasi balasan yang terjadi pada malam 8 Maret 2026 itu juga memperlihatkan betapa cepatnya dinamika konflik di perbatasan utara dapat berubah. Dalam waktu kurang dari 1 hari, sebuah serangan terhadap unit militer Israel telah berubah menjadi rangkaian operasi udara dan artileri yang menghantam berbagai posisi di wilayah Lebanon Selatan. Pada 9 Maret 2026, situasi di kawasan perbatasan Israel dan Lebanon masih berada dalam ketegangan tinggi setelah rangkaian serangan yang terjadi sehari sebelumnya. Ledakan yang terdengar di beberapa wilayah Lebanon Selatan pada malam 8 Maret menandai bahwa front utara kembali memasuki fase yang jauh lebih sensitif dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Bagi militer Israel,
Kawasan ini sejak lama dipandang sebagai salah satu garis keamanan paling penting. Wilayah perbatasan tersebut bukan hanya memisahkan dua negara, tetapi juga berada sangat dekat dengan sejumlah kota dan komunitas sipil di Israel Utara. Kota-kota kecil dan desa-desa Israel hanya berjarak beberapa kilometer dari posisi militer di sisi Lebanon. Karena jarak yang sangat dekat itu, setiap proyektil yang ditembakkan dari wilayah Lebanon dapat dengan cepat mencapai wilayah Israel. Roket jarak pendek, drone bersenjata, bahkan rudal anti-tank yang ditembakkan dari bukit-bukit di Lebanon Selatan bisa langsung mengancam wilayah sipil maupun posisi militer Israel. Itulah sebabnya militer Israel selalu memperlakukan setiap insiden di kawasan tersebut dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Serangan yang terjadi pada 8 Maret 2026 memperlihatkan kembali bagaimana garis perbatasan tersebut dapat berubah menjadi titik benturan yang berbahaya dalam waktu sangat singkat. Kelompok Hezbollah sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan militer non-negara yang paling kuat di kawasan Timur Tengah. Sejak konflik besar dengan Israel pada tahun 2006, kelompok ini terus memperluas kemampuan militernya. Berbagai laporan analis militer menyebutkan bahwa Hezbollah memiliki persenjataan yang jauh lebih besar dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Arsenal yang dimiliki kelompok tersebut tidak hanya terdiri dari roket jarak pendek. Banyak analis keamanan memperkirakan bahwa Hezbollah memiliki puluhan ribu hingga lebih dari 100.000 roket dan rudal dengan berbagai jangkauan. Beberapa di antaranya bahkan diyakini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Israel. Kapasitas inilah yang membuat setiap bentrokan di perbatasan utara selalu dipandang sebagai potensi eskalasi besar. Ketika satu serangan terjadi, resiko meningkatnya konflik dalam skala yang lebih luas selalu menjadi perhatian utama para pengamat militer. Peristiwa yang terjadi pada 8 Maret 2026 memperlihatkan pola yang sudah berulang kali terlihat dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Serangan terhadap pasukan Israel segera dibalas dengan operasi militer yang cepat dan terarah terhadap posisi milisi di wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara dan artileri yang dilancarkan Israel pada hari yang sama menunjukkan bahwa strategi yang digunakan masih mengikuti prinsip pencegahan eskalasi. Dengan menghantam sumber ancaman secara langsung, militer Israel berusaha menahan konflik agar tidak berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas. Namun peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa front Lebanon tetap menjadi salah satu titik paling rapuh dalam peta keamanan kawasan. Di tengah perhatian dunia terhadap konflik di Gaza dan meningkatnya ketegangan regional dengan Iran, bentrokan di perbatasan utara kembali menunjukkan bahwa kawasan ini masih menyimpan potensi konflik yang besar. Serangan yang menewaskan 2 tentara Israel pada 8 Maret 2026 dan operasi balasan yang terjadi beberapa jam kemudian memperlihatkan bagaimana sebuah insiden lokal dapat dengan cepat berubah menjadi rangkaian aksi militer yang lebih luas di sepanjang garis perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara. Peristiwa pada 8 Maret 2026 memperlihatkan satu kenyataan penting tentang dinamika keamanan di Timur Tengah. Konflik di kawasan ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk, berpindah lokasi, dan muncul kembali ketika situasi mulai dianggap tenang. Front Lebanon kembali membuktikan bahwa garis perbatasan utara Israel tetap menjadi salah satu titik paling sensitif di kawasan. Serangan terhadap pasukan Israel langsung diikuti oleh operasi balasan yang cepat dan terarah. Dalam hitungan jam, sebuah insiden di garis perbatasan berubah menjadi rangkaian serangan udara dan artileri yang menghantam berbagai posisi milisi di Lebanon Selatan. Situasi seperti ini menggambarkan bagaimana keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut selalu berada dalam kondisi rapuh. Setiap tindakan militer dapat memicu respons cepat dari pihak lain. Ketika kedua pihak memiliki kemampuan tempur yang besar, ketegangan kecil sekalipun dapat berkembang menjadi konflik yang jauh lebih luas. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun perhatian dunia sering berpindah dari satu konflik ke konflik lainnya, beberapa front lama tetap menyimpan potensi eskalasi yang besar. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu ingin terus mengikuti fakta-fakta geopolitik terbaru, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta
dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami bahas berikutnya.